Baik, Bu Wiharsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau terlalu keras Waalaikumsalam. saya ini kan ya. Eh, Sebenarnya ini forum ini seperti forum kita reuni ngobrol-ngobrol lah, kan begitu. Di sini ada Pak Mailan. Pak Mailan ini sahabat saya. Jadi kita tuh berkebun sama, dikasih tanah terus ngolah tanah, nanam kacang kedelai, nanam jagung. Beliau ini dulu apa namanya sumber ide kita juga karena aktivis di Menwa kan begitu kan. Jadi kita Menwa itu benar-benar sangat progresif dan dari segi fisik sehat, kemudian juga pasti mentalnya juga sehat, ideologis juga. Jadi kita suka look up ke Pak Melan gitu loh. Nah, beliau ini kawan saya dan juga punya pengalaman yang cukup bukan cukup ya, sangat banyak di perbankan ya, di Bank Mandiri terakhir. Nah, kemudian ada Pak Amos juga, Ibu Dewi Agustina, kemudian Pak Buison tadi. Saya lihat ada ya, senior kita juga kan. Dan bapak-bapak yang tidak saya sebutkan satu persatu, kita sharing ya hari ini untuk mencoba bagaimana kita melihat strategic risk secara lebih mungkin tidak terlalu didaktik ya, tetapi kita coba juga merevisiting ya dan mereview ya bagaimana dynamics dari strategi ini dalam konteks ya perubahan ya yang kita hadapi saat ini yang sangat disruptif. Nah, jadi topik kita adalah strategic risk management in the perspective of ERM and GRC. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa ada dua stream sekarang yang berkembang dalam bagaimana mengintegrasikan risk. Yang pertama berkembang satu stream yang menyebutkan risk itu diintegrasikan dengan governance dan compliance. Dan ini dimotori dari gerakan yang dimunculkan oleh Basel, ya, Committee for Banking Supervision. Nah, mereka memulainya cukup lama, ya, dari tahun 88 di Basel 1. Walaupun sangat primitif sekali waktu itu, bukan primitif ya, prototype sekali, mereka hanya mengenal risiko itu hanya risiko kredit. Jadi belum enterprise. Ya, belum enterprise tahun 88. Bayangkan nih, bule-bule ya, udah doktor, udah dari Citibank, dari Standard Chartered, udah top-top lah. Hanya mengenal risiko itu ternyata cuma credit risk. Jadi ada persoalan yang nggak mudah di sini ternyata. Termasuk juga awareness ya, yang harus mereka tularkan kepada para bankers. Ini levelnya udah 88 kan sudah modern. Jadi mereka cuma bisa merumuskan satu standar ya risk management hanya credit risk. Can we imagine ya betapa tidak mudahnya ya. Secara konsep teori sih mungkin gampang, tapi begitu menjadi sebuah praktik ya, itu tidak mudah. Nah, ini tahun 88. Nah, tetapi di grup yang lain yang tidak ada hubungan dengan bisnis muncul satu gerakan yang disebut sebagai Club of Rome. Ya, klub Roma, Club of Rome. Isinya profesor-profesor ahli modeling dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu search Club of Rome, mereka menerbitkan buku namanya Limit to Growth. Ya, jadi bagaimana mereka membuat modeling tahun 70-an itu bahwa nanti kita akan menghadapi situasi yang sangat sulit. Karena bicara soal eksploitasi dari resources dan juga bicara soal global warming dan lain sebagainya. Jadi ada limit to growth. Nah, ini Bapak Ibu sekalian nggak ketemu, belum ketemu. Nah, kemudian ini yang dari risk ini berkembang di Basel 2. Di Basel 2 dia mengembangkan, sebelum Basel 2 ada Market Risk Amendment. Tahun 96, 8 tahun loh Bapak Ibu sekalian. Baru mereka sadar ada risiko lain selain risiko kredit, yakni market risk. Jadi kayaknya 8 years Bapak Ibu sekalian. Sementara kita tuh masih sangat primitif, masih kenalnya camel ya, Pak Mailan ya. Masih camel gitu loh, boro-boro. Ya, jadi 96 itu ya sudah ada market risk. Nah, baru 2004 lah muncul, 8 tahun kemudian. Jadi 8 siklus 8 tahun. 88, 96, 96 2004 baru muncul Basel 2. Baru di situ dikenal apa yang dinamakan strategic risk sebagai other risk. Setelah ada credit risk, kemudian ada market risk, dan ada other risk. Nah, other risk ini yang merupakan strategic risk, kemudian business risk, dan juga reputation risk.
Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau melihat di sini 16 years butuh waktu ya, bule-bule yang PhD itu untuk memformulasikan ya apa yang disebut standar untuk risk yang secara terintegrasi. Nah, di situ mereka baru memperkenalkan di 2004 itu yang pilar ya, 3 pilar dari Basel II, ada yang namanya capital adequacy ya, minimum regulatory itu di pilar 1. Jadi modal minimum. Kemudian ada pilar 2, modal cukup. Tapi modal cukup ini kan relatif, sehingga dikasih nama oleh mereka supervisory review process, tergantung negosiasi dengan supervisor. Nah, kemudian baru pilar 3 yang disebut sebagai yang namanya disclosure dan governance. Jadi mulailah risk and governance itu dicoba diintegrasikan. Kedua, risiko-risikonya pun tidak hanya satu. Kemudian muncul berkembang IRM, dan kemudian digabung dengan governance. Dan pada saat yang sama pun juga mulai muncul konsep compliance. Nah, tetapi compliance-nya itu mereka masukkan di dalam risiko hukum. Dan risiko hukum itu sebagai bagian dari risiko operasional. Nah, dalam konteks Indonesia, risiko hukum yang di dalam risiko operasionalnya Basel dicabut, dibuat menjadi risiko hukum sendiri. Bahkan dalam konteks Indonesia, karena ada persoalan selain hukum, yakni persoalan kepatuhan, dibuatlah selain risiko hukum, ada risiko kepatuhan. Waktu proses penerjemahan kepatuhan ini, ya kan itu dari compliance. Nah, muncullah di sini budaya. Compliance diterjemahkan menjadi kepatuhan. Syarat penerjemahan yang baik, bila diterjemahkan ini, baliknya sama. Tapi kalau kepatuhan kita terjemahkan bahasa Inggris, jadinya obedience. Menarik ya? Nah, disinilah ada perspektif budaya dalam konteks Indonesia memang diterjemahkan menjadi kepatuhan. Padahal kalau diterjemahkan ke ininya adalah kesesuaian terhadap regulasi. Kepatuhan kan kepada orang. Nah, coba kalau kita lihat POJK 46, Bapak Ibu, definisi kepatuhan adalah kepatuhan kepada OJK. Menarik ya, bukan? Jadi kepatuhan terhadap peraturan OJK. Gitu loh, baru peraturan perundang-undang lainnya, kan gitu kan. Padahal dalam hierarki hukum, kan ada peraturan perundang-undangan itu berarti undang-undang dasar, kemudian undang-undang perbankan dan undang-undang asuransi dan yang lainnya, pasar modal dan lainnya. Jadi di sini ada konteks, not only to the regulation, but also to the institution or to the people. Patuh pada orang tua. Padahal patuh pada ajaran-ajaran orang tua, bukan kepada sekedar subjek. Karena di konteks kita pun, kalau kita bicara leadership, yang dibayangkan kita kan Bung Karno kan gitu. Yang dibayangkan kita Mahatma Gandhi atau Nelson Mandela. Nah, tetapi kalau kita bicara leadership dalam konteks yang modern, itu sistem, bukan orang. So when we talk about governance, it's not the people, tapi sistem. Jadi tone from the top itu sistem. Bukan kita secara individual. Tapi inilah perjalanan perkembangan maturity dari risk management. Bapak Ibu sekalian, itu sekedar intro. Jadi kita sudah berjalan ya, kalau ngelihat dari Basel itu ya, walaupun ini tidak harus berlaku pada insurance dan lain sebagainya, tapi inspirasi ya, karena di dalam dunia insurance di Eropa itu berkembang namanya solvency principles. Isinya sama. Solvency 2. Kan begitu, sebelumnya ada solvency 1, kemudian ada solvency 3. Di perbankan namanya Basel. Ya, Basel 1, Basel 2, Basel 3. Dia paralel. Tapi kalau solvency itu hanya berlaku di masyarakat ekonomi Eropa. Ya, tidak berlaku di kita. Tapi inspirasinya semuanya sama. Dan perbankan itu saudara tua. Gitu. Jadi regulasi manajemen risiko di insurance di IKNB tadinya beda. Cara ngitungnya beda, pakai pangkat-pangkat, kuadrat dan lain sebagainya. Sekarang sudah disamakan, ya, makanya muncul POJK 44 ya, dan SEOJK nomor 8 2021 untuk risk management for insurance ya, dan yang lain. Jadi Bapak Ibu sekarang kita sekarang secara regulasi konvergen dan kita mengembangkan konsep terintegrasi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa proses yang berkaitan dengan risk management karena berkaitan dengan people dan culture itu proses yang tidak mudah dan proses yang membutuhkan waktu. Dan ini menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut, nanti termasuk juga
risiko strategik sebagai bagian dari risiko yang didefinisikan oleh international institution yang bergiat di bidang risiko, termasuk juga dengan OJK. Nah, pada kesempatan hari ini sampai dengan kalau bisa jam 3 ya, bahkan kalau memang itu bisa setengah 3, kita buat tetap enak tapi dengan materi yang tetap tercover dengan baik, karena kebetulan kami juga terlibat dalam penyusunan SKKNI APU PPT yang saat ini sedang dikonvensikan di Trans Studio Hotel sampai dengan jam 9 malam dari jam 9 pagi ini. Nah, kemudian dalam mekanisme kita dalam diskusi ini, anytime Bapak Ibu ya bisa memotong setiap saat dan bertanya atau memberikan pandangan dan pemikiran supaya terjadi penyerbukan silang, cross pollination. Ya, karena kami dulu dari Institut Pertanian Bogor jadi biasa menggunakan istilah-istilah penyerbukan silang. Hasilnya biasanya lebih baik kalau ada penyerbukan silang kan gitu. Daripada ini inbreed ya. Inbreed biasanya akan turun ininya. Kecuali kalau mau jadi cari galur. Nah, itu yang dari segi mekanisme kita. Dan kedua, secara ini juga saya minta izin bahwa saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian, karena dari segi pengalaman pasti banyak yang lebih senior dari saya. Kemudian juga kita ini bukan untuk forum saya mengajar lecture, tetapi forum di mana workshop dan sama-sama berpikir dalam series GRC ini. Itu yang menjadi catatan saya. Jadi welcome, ada pandangan lain, pendapat lain, dengan senang hati kita lakukan proses dialog dan penyerbukan silang ini. Tadi sudah di ya. Mungkin masih baterai atau apa? Ya. Bentar ya, Bapak Ibu. Oke. Ya. Jadi saya tadi diperkenalkan, memang sehari-hari pekerjaan saya adalah pengajar. Jadi passion saya mengajar. Jadi pekerjaan utama saya adalah pengajar. Memang saya declare demikian. Nah, kemudian pekerjaan tambahan, saya sebagai komisaris utama di KB Bukopin. Saya ini mewakili Kukmin Bank. Jadi bukan mewakili Indonesia atau bukan independen, karena saya merupakan strategic advisor di KB Financial Group untuk Asia Pasifik. Nah, kemudian saya membantu di tim staf khusus Presiden untuk bidang ekonomi. Nah, tapi tadi Ibu Wiarsi soal minyak goreng. Nah, itu memang banyak kelemahan-kelemahan yang berkaitan dengan oligarki ya. Nah, kita nanti bisa diskusikan tersendiri. Nah, memang banyak hal-hal yang harus diperbaiki ke depan. Nah, kemudian saya juga di High Group ya, di Conferry sebagai strategic advisor juga untuk perusahaan konsultan yang salah satu terbesar di bidang human resource ya, High Group, dan sekarang sudah diambil oleh Conferry menjadi juga mengkombinasikan dengan pendekatan strategik. Jadi Conferry membeli High Group, tapi lebih besar sebenarnya High Group ya, tapi dibeli oleh Conferry. Jadi saya juga membantu di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, topik kita ini kita akan coba diskusikan, dan kembali sekali lagi mohon memberikan masukan dan tanggapan supaya kita bisa lebih berkembang. Nah, saya ingin mulai. Jadi dari si Heraklitus ini ya, jauh sebelumnya sudah mengatakan bahwa sesuatu yang konstan itu adalah perubahan. Ya, jadi mohon maaf ini belum ada, yang versi terbaru saya kirimkan. Jadi saya melakukan pendekatan PDCA, continuous improvement. Jadi tidak bisa diam, setiap saat slide saya lama-lama, cuma memang resolusi saya nggak jadi-jadi terus. Nulis buku belum sempet-sempet terus kan gitu. Cari waktu 1 minggu belum, sehingga slide-nya makin lama makin banyak terus dikomplain oleh
jersey series ya, jadi makin berkembang. Jadi Heraclitus ya mengatakan bahwa nothing is permanent kecuali change. Ini menarik sekali sebagai cara pandang kita ya, bahwa pertumbuhan itu adalah sebuah proses perubahan. Dan secara filosofis Bapak Ibu sekalian, tidak pernah ada Jerry yang sama dan tidak pernah ada Mylan yang sama. Itu sebagai sebuah sistem pasti ada sesuatu yang keluar dari tubuh kita. Pasti ada sesuatu yang baru. Jadi semuanya sebenarnya proses menjadi loh. Tidak pernah ada yang sama, termasuk informasi yang masuk dan informasi yang kita lupakan. Ya, ini sebuah sistem yang dynamic, ada input dan ada output. Jadi yang namanya Jerry, yang namanya Mylan, yang namanya Amos, itu sebenarnya hanya konsep penamaan saja. Tapi kita ini nggak pernah sama. Sebuah perubahan yang terus-menerus. Nah, persoalannya adalah bagaimana proses perubahan kita ini adalah dalam konteks beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Dan dalam konteks perubahan ini ada dinamika juga, ada kompetisi. Kompetisi antar spesies itu terjadi. Ya, kompetisi antar ya elemen di dalam tubuh kita juga terjadi. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pembuahan misalnya, itu sel-sel sperma itu saling bertarung untuk bisa sampai ke sel telur, dan yang the best saja yang dia bisa sampai. Jadi secara hakikat pertarungan kompetisi itu selalu terjadi. Nah, kita mencoba memberikan pandangan kompetisinya ini harus sehat. Dikasihlah nama tidak competition tapi festival dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebuah konsepsi ya yang sedemikian rupa ya dalam kerangka kita mencoba ya membangun sebuah pemahaman ya, sebuah idealisme bahwa proses perubahan ini harus dalam kerangka pertumbuhan agar kita bisa melakukan adaptability terhadap lingkungan. Nah, satu kata kunci di sini dari slide ini yang berkaitan dengan proses perubahan itu, yang terpenting adalah kuncinya adaptability dan kuncinya adalah fit. Jadi the most important thing is not ya the size of the organization. The most important thing is not ya bagaimana kita bisa lebih cepat ya. Belum tentu yang lebih cepat itu bisa menang. Belum tentu yang lebih besar itu bisa menang. Yang terpenting adalah strategi fit. Fitness, fit yang paling menentukan. Kalau kita lihat misalnya dinosaurus, badannya besar, punah. Ya, kita nih Homo sapiens bertarung melawan Neanderthal, bertarung melawan Cro-Magnon. Mereka punah, volume otaknya lebih besar, badannya juga lebih besar, tapi punah. Homo sapiens yang bertahan hingga ini. Tapi yang kecil juga belum tentu menang. Hobbit kalah. Hobbit hanya ada di Lord of the Ring kan, sisanya ya adalah di katanya di NTT kan begitu. Ya, nah tapi punah juga Bapak Ibu. Nah berarti Homo sapiens ini yang paling fit, ya fittest. Ya Charles Darwin kan sudah nulis survival for the fittest, not the biggest, not the strongest. Nah dalam konteks ini saya ingin menyampaikan sebuah pandangan. Ya nanti mungkin ada counter atau apa, bahwa organisasi kita ya dalam kerangka bertarung ya di dalam era disruption ini kita bangun bukan masalah besar-besaran. Bangun ya bukan masalah kuat-kuatan. Ya not the most intelligence juga loh yang bertahan. Saya dulu di sekolah SMA, teman saya IQ-nya paling tinggi, yang juara kelas sampai sekarang jadi tukang beras loh. Bukan berarti saya menginginkan tukang beras ya. Tapi dalam konteks umum lah, dalam dunia eksekutif dan lain sebagainya, dia dagang beras biasa, tidak menjadi grosir beras, konglomerat beras juga, enggak. Gitu. Bahkan ada joke, kalau yang pintar-pintar nanti jadi dosen, yang pas IPK-nya 2 itu jadi anggota DPR kan gitu ya. Joke-nya begitu katanya. Nah, itu joke aja ya, tapi itu kan kalau iya, tapi punya kecerdasan lain mungkin itu ya, punya kecerdasan sosial ya. Jadi maksud saya Bapak Ibu sekalian, ya sesuai dengan pemikiran konsep ya fit ini, yang the most important thing is strategic fit. Dinosaurus punah tadi. Kita lihat lagi sebagai ilustrasi. Nabi Daud melawan Goliat atau Jalut. Siapa yang menang? Badannya yang paling besar siapa?
Bukan hanya itu, teknologinya Goliat, baju zirahnya itu udah modern. Senjatanya itu udah kayak satelit. Ini saya bukan mau bilang ada bank yang punya satelit ya, kan gitu. Kan gitu. Tapi belum tentu menang lawan Gojek loh, nggak punya satelit kan gitu. Bahkan sudah beli bank dan lain sebagainya. Jadi the most important thing is strategic fit. Ya, Nabi Daud sedemikian rupa beliau mampu beradaptasi dengan lingkungan. Karena gembala domba kan, dari pagi sampai sore kan nongkrong di padang pasir. Jadi mengetahui beliau kontur dan lain sebagainya. Sehingga ketika bertarung beliau lebih agile dibandingkan dengan Goliat. Selagis Goliat. Mau jalan aja udah susah, baju zirahnya keberatan dan lain sebagainya. Nah, organisasi kita, ya the most important thing is to build ya yang namanya agility. Agility ini berdasarkan pada kemampuan beradaptasi atau adaptability. Nah, ini menjadi, bukan berarti besar nggak boleh ya. Jangan juga menjadi salah tangkap. Besar boleh, tapi the most important thing selain besar adalah fitnya ini. Bukan berarti kecil juga nggak boleh. Nah, ini bukan berarti bahwa cita-cita untuk memperbesar aset itu menjadi sesuatu yang diharamkan, tidak. Tetapi jangan sampai meninggalkan ya paradigma strategi fit. Nah, dalam diskusi kita ini, tekanan kita adalah dengan paradigma berpikir sebagai strategi fit. Nah, kita melihat ya dynamics dari strategi and business risk ini, itu juga dalam perspektif strategi fit. Nah, bagaimana channelingnya ini ke dalam konsep risk, apa yang kita sebut sebagai risk appetite, itu bagian bagaimana mengcascading konsepsi berpikir strategic fit ini dalam perumusan yang namanya risk appetite. Jadi risk appetite kita itu dibangun dalam pemikiran strategic fit. Bahwa risk appetite itu harus didesain sedemikian rupa selaras dengan visi dan misi kita. Risk appetite itu kan selera. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita nggak urutan per ini ya, chapter, kita kayak bikin skripsi aja. Jadi non-rekursif. Setelah di bab 5 kita bisa balik ke bab 1 gitu kan. Jadi kita bisa mundur dan lain sebagainya. Karena kan Bapak Ibu sudah mempunyai keterpaduan pemahamannya secara praktek dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak harus secara didaktik per chapter atau per ini. Walaupun untuk membantu tetap diberikan tata urutan dari materi kita. Nah, kalau kita lihat misalnya, risk appetite. Baik itu di strategic risk, baik itu di operational risk, baik itu di financial risk ya. Nah, itu tentu merupakan penerjemahan dari willingness to accept risk. Willingness to accept risk. Kemauan kita untuk menerima risiko tentu harus dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai karakteristik bisnis, tujuan bisnis, dan tentu sangat terkait dengan visi misi bisnis kita. Misalnya dengan Pak Suarman. Saya dan Pak Suarman hobinya adalah off-road. Off-road ya. Minggu depan kita janjian off-road. Ini sering saya ilustrasikan. Nah Pak, kalau kita off-road, kita ambil medan yang paling challenging ya. Berat dan lain sebagainya. Kalau perlu bisa terbalik itu mobil. Nah pertanyaan saya Pak Suarman. Kalau misalnya kepala kita kejeduk-kejeduk gitu dikit, kita ngamuk-ngamuk nggak Pak? Kurang ajar ini nggak bisa tidur kan gitu? Enggak. Wajar kan? Oke. Nah tapi kita ganti lagi Pak. Kita dengan Pak Amos janjian nih. Ingin nongkrong di Hard Rock Cafe lewat Jalan Sudirman. Tiba-tiba malam jam 9 nyangkut kita ada lubang. Dan nggak bisa keluar mobil kita. Kita ngomel-ngomel nggak? Sudirman ya, bisa ini. Jadi risk appetite kita, willingness to accept risk-nya beda antara ketika kita mau off-road dengan ketika kita mau nongkrong di Sudirman. Jadi tujuan bisnis, tujuan kegiatan, strategi kita, itu mempengaruhi ketika kita mendesain dan mempersepsikan risk appetite kita. Nah itu konsep risk appetite sebagai willingness to accept risk. Sangat disesuaikan, harus diselaraskan dengan tujuan. Nah kemudian pertanyaannya Pak, bahwa risk appetite itu juga harus diterjemahkan lebih lanjut. Ya, dengan konsep yang sebenarnya sama, tapi sedikit berbeda. Yakni apabila terjadi benar-benar risiko itu, kita ready atau tidak. Readiness ini disebut sebagai risk tolerance. Jadi risk appetite itu adalah willingness
to accept risk dan harus disesuaikan dengan tujuan strategis kita. Bahkan kalau BUMN kadang-kadang ada penugasan. Kan gitu kan? Tujuannya begini, ada penugasan. Itu willingness yang mungkin ya secara dialektis terjadi, tapi harus diberikan penjelasan kepada penugas yang menugaskan. Jangan sampai nanti begitu risk terjadi, kita yang kena, begitu kerugian negara terjadi. Sebagai profesional, harus dijelaskan, ini ada risikonya begini, ini kalau penugasan. Jadi setiap penugasan harus direspon. Ya, secara profesional. Disitulah prinsip dari independensi dari governance. Kan tarif, transparansi, ya accountability, responsibility, independence. Jadi sekalipun ada penugasan, sampaikan analisis yang berkaitan bahwa risk appetite ini sedemikian rupa berkonsekuensi atau berimplikasi sedemikian ABCD. Soal nanti diterima atau tidak, ada dokumentasinya. Supaya jangan kita dipersalahkan. Jangan sampai kayak si ini, Direktur Jasindo. Ya, begitu soal kapal yang di Pontianak akhirnya jadi keluar kan. Kasihan kan, malah dituduh kerugian negara kan gitu. Sekarang lagi kasasi kan. Di pengadilan negeri menang, pengadilan tinggi kalah kan gitu. Jadi dokumentasi ini menjadi penting buat kita. Kalau ada dan lain sebagainya. Itu memang bukan terkait dengan penugasan, tapi bahwa ya aspirasi pemegang saham itu kan adalah harus hijau dari segi finansial kan, sehingga di take it that business. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi harus disiapkan readiness-nya ini. Shock breaker-nya harus ada. Shock breaker untuk menyerap risiko ini harus ada. Dan shock breaker ini, kalau dia unexpected, belum diharapkan terjadi, namanya disebut modal. Tapi bila dia expected, dia masuk ke dalam struktur pricing, dia masuk CKPN. Ya, masuk ke dalam reserve, kalau di kita di asuransi. Nah, dari sini kita mulai menerjemahkan. Ya, Pak Suarman, kalau kita off-road itu, kira-kira kita pakai helm nggak Pak? Pakai. Shock breaker kita yang abal-abal nggak kira-kira? Nggak mungkin ya, Pak Amos ya. Pasti yang bagus dong, nggak mungkin disuntik. Oke, berarti kita pakai helm sebagai risk tolerance-nya. Ini ilustratif ya. Tapi ketika kita nongkrong di Hard Rock Cafe, Pak Amos, kita pakai helm nggak Pak? Enggak dong. Jadi beda dong risk tolerance-nya. Jadi disitulah POJK ya 44 dan SEOJK nomor 8 mengatakan bahwa risk tolerance harus dirumuskan selaras dengan risk appetite. Gitu loh. Ini POJK-nya kan di sana. Sedemikian. Dan di POJK itu, seluruh POJK untuk risk management selalu dituliskan katanya wajib. Jadi penerapan manajemen risiko bukannya sunnah ya atau makro, enggak, wajib ya disesuaikan dengan tujuan bisnis, ya visi organisasi, karakteristik bisnis, bahkan kemampuan dari perusahaan. Jadi kata-kata yang digunakan memang agak hardcore ya, yakni wajib. Nah, disinilah bahwa penurunan dari risk tolerance itu harus diselaraskan dengan risk appetite. Dan risk appetite itu harus diselaraskan dengan visi misi. Turunan dari visi misi adalah tujuan, kebijakan strategis, dan lain sebagainya. Jadi saya ambil kita ke bonggolnya dulu ya, ke konsepsi dan ke high level konseptual ini. Nah, tugas terberat dari direksi dan komisaris di dalam melakukan pengurusan perusahaan, baik dalam bentuk sebagai eksekutor maupun sebagai pengawas, adalah bagaimana membuat formulasi risk appetite yang selaras dengan visi misi perusahaan. Karena jalannya rodanya dalam perspektif manajemen risiko adalah diterjemahkan berdasarkan risk appetite ini sebagai turunan langsung dari key risk indicator. Nah, saudara tua dari key risk indicator sudah ada KPI kan. Nah, jadi dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, bahwa kita mencoba menerapkan manajemen risiko, jangan bikin tenda baru, jangan bikin hajat baru. Nanti orang menjadi beban. Sudah ada kok saudara tua kita yang jalan, yang udah bertarung-tarung tertati-tati, namanya KPI kan. KPI ini di Indonesia muncul 96-an. Setelah balance scorecard-nya si Kaplan muncul kan, 90-an. Dari buku pertamanya, Translating Strategy into Action, balance scorecard, kemudian muncul strategi map, sampai dengan strategi execution. Nah sekarang kita nyempil dong, kita cangkok.
bahwa balance scorecard ini, KPI ini sekarang dikembangkan, dimodifikasi menjadi juga berbasis risiko, namanya KRI. Supaya tidak bingung ini employees, tidak bingung semua bahwa udah ada KPI, ada lagi KRI, udah ada ini, ada lagi, nanti tambah, akhirnya untuk apa saya? Akhirnya tidak menjadi bagian ya mereka ya buying proses tidak. Jadi jangan kita katakan ini ada kerjaan baru. Ini adalah mengembangkan ya balance scorecard jilid 2. Jadi strategi change management, penerapan manajemen risiko, cantelkan dia dengan performance management. Sebagai tweaking atau strategi di dalam penerapannya. Kalau enggak nanti ada lagi tambahan lagi, ada lagi kan gini. Nah ini yang harus menjadi bagian dari change management strategi kita. Bahwa ini KPI. Tapi KPI jilid 2. Bahwa ini urusan ngembangin SOP. SOP kita kan tadinya ada berdasarkan flow of activity sama siapa orangnya. Masak nasi goreng, persiapkan alat. Ya, bahannya ini. Kemudian siapkan bahan baku ini. Sekarang kita tambah kolomnya. Mempersiapkan alat, tambah 1 kolom. Apa risikonya? Nggak usah dulu lah mitigasi. Jadi SOP-nya kita rubah. Ditambahin 1 kolom, ada risikonya. Masukin minyak, ada risikonya. Nggak usah dulu mitigasi. Bahwa masukin minyak ada peluang minyaknya tumpah kan gitu. Bahwa motong bahan baku ada kemungkinan tangan kita kepotong kan gitu. Nah, jadi kita tambah 1 kolom dulu. Nggak usah dulu mitigasi. Kadang-kadang kan kita ingin semalam jadi kan gitu. Enggak, semua change management. Karena si Basel aja nambahin 1 risiko butuh 8 tahun Bapak Ibu sekalian. Bule-bule dokter udah bank-banknya top di dunia. Jadi kita jangan ojo ke susu kan gitu kan. Gitu. Nah, ini menjadi diskusi kita yang tweaking secara strategik. Silakan apabila ada komen Bapak Ibu